Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para murid-murid Tuhan yang begitu luar biasa. Puji Tuhan, hari ini kita kembali akan menerima lawatan firman Tuhan. Mari buka hati kita sehingga setiap saya dan saudara diberkati dengan roti hidup yang dari Tuhan. Amin. Bagaimana keadaan, kondisi saudara semua di rumah masing-masing saat ini? Bagaimana keadaan hidup Bapak Ibu Saudara? Apakah saat ini sedang berada di tantangan? Apakah saat ini Bapak Ibu Saudara semua merasakan bahwa hari-hari ini sulit? Hari-hari ini berat? Adakah Bapak Ibu semua yang ada di rumah masing-masing, saudara-saudara saya ini sedang mengalami masa-masa yang sulit dalam kehidupannya? Kalau iya, mari bersama-sama buka hati supaya roti hidup yang dari Tuhan itu menguatkan kita, dan Roh Kudus memberikan penghiburan dan kekuatan dalam setiap kita. Hari ini firman Tuhan akan melawat kita dengan satu tema, karya Roh Kudus di dalam tantangan. Ada satu bagian yang luar biasa, berkat, kasih karunia yang dari Tuhan yang diberikan kepada kita selain keselamatan adalah karunia yang begitu dahsyat, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus adalah penolong kita. Kita akan baca di Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes 14 kita lihat ayat yang ke-16 dan 17 dikatakan oleh firman Tuhan seperti ini. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Wow, luar biasa. Jadi sekali lagi karunia pemberian Tuhan yang begitu dahsyat dalam hidup saya dan saudara adalah Roh-Nya sendiri, Roh Kudus. Tatkala Tuhan Yesus menyelesaikan karya penyelamatannya dan dia naik ke surga, dia mengatakan bahwa kita, murid-muridnya, anak-anaknya tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Dia memberikan Roh Kudus untuk menjadi penolong dalam hidup kita. Roh Kudus menjadi pembela kita. Roh Kudus menjadi penghibur kita. Roh Kudus yang akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan kepada kita, sukacita di tengah masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, masa-masa yang begitu saudara dan saya mungkin merasa tertekan. Di situ Roh Kudus akan menolong saya dan saudara. Ada karyanya yang begitu ajaib yang akan dia nyatakan dalam kehidupan kita bersama-sama. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini sedang mengalami kondisi-kondisi yang sulit, kondisi-kondisi yang menghadapi tantangan, percayalah bahwa saya dan saudara tidak sendiri. Saya dan saudara tidak ditinggalkan yatim piatu. Mungkin saudara saat ini sedang sakit, saudara saat ini sedang sulit secara ekonomi, saudara menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan Bapak Ibu saya dan saudara. Roh Kudus akan menolong saya dan saudara supaya saya dan saudara mampu melewati dalam kemenangan. Nah, bagaimana karya Roh Kudus dalam kehidupan umat Tuhan, dalam kehidupan orang-orang yang percaya? Mari kita akan lihat bagian yang luar biasa, satu peristiwa yang begitu dahsyat yang direkam di Kisah Para Rasul. Kita lihat yang pertama, tatkala Roh Kudus berkarya dalam kehidupan saya dan saudara. Saat saya dan saudara mengalami tantangan, saat saya dan saudara mengalami kesulitan, maka apa yang terjadi? Yang pertama, lihat Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silahkan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu
atau taat kepada Allah. Yang pertama, karya Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara tatkala kita menghadapi tantangan adalah kita tidak takut dengan ancaman. Orang-orang percaya, orang-orang beriman, murid-murid Tuhan tidak takut dengan ancaman. Kapan itu situasi terjadi? Saat Roh Kudus memenuhi saya dan saudara. Saat Roh Kudus beserta kita dan kita berjalan dalam tuntunan, berjalan dalam pimpinan Roh dalam hidup saya dan saudara, maka kita tidak akan ketakutan walaupun kita di dalam ancaman. Apa yang terjadi di ayat-ayat ini adalah menceritakan tatkala Rasul Petrus dan Rasul Yohanes satu kali dia akan sembahyang ke bait Allah, dan ketika dia masuk ke Serambi Salomo, ketika dia mau masuk ke bait Allah itu, ada satu orang yang sudah 40 tahun lamanya hidup dalam kelumpuhan. 40 tahun, dan dia biasa mencari sedekah di pintu yang biasa dilewati orang-orang untuk sembahyang pada waktu itu, dan mungkin kurun waktu sudah puluhan tahun dia mencari sedekah, meminta sedekah di situ, dan banyak orang juga berbelas kasihan kepada orang itu sehingga kemudian memberikan sedekah. Tapi tatkala Rasul Petrus dan Rasul Yohanes pada waktu itu melewati tempat itu, dan orang lumpuh ini sudah memandang dengan penuh harap bahwa Rasul Yohanes dan Rasul Petrus akan memberikan sedekah seperti yang dilakukan oleh orang-orang lain. Namun apa yang dilakukan oleh dua rasul itu, Rasul Petrus menatap wajah orang itu, menatap mata orang itu, dan berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku akan kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus, bangkit dan berjalanlah." Dan apa yang terjadi? Seketika, kata Alkitab mengatakan seketika, orang yang lumpuh 40 tahun itu, ketika dipegang tangannya oleh Rasul Petrus, terjadilah mujizat yang luar biasa. Sendi-sendinya kuat, saraf-sarafnya aktif kembali, dan akhirnya dia meloncat dan dia bisa berjalan. Mujizat kesembuhan yang lumpuh berjalan itu terjadi, dilakukan oleh Roh Kudus melalui Rasul Petrus, Rasul Yohanes. Lalu peristiwa itu mengakibatkan kegemparan yang luar biasa. Ada begitu banyak orang yang kemudian berkerumun dan kemudian melihat peristiwa itu. Dan tatkala banyak orang berkerumun itu, Rasul Yohanes dan Rasul Petrus tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Lalu dia menyampaikan kabar baik Injil. Dia menyampaikan kabar keselamatan, bahwa ada keselamatan dalam Tuhan Yesus, ada kebangkitan dari antara orang mati di dalam Tuhan Yesus, dan banyak orang yang berkumpul itu kemudian menjadi percaya, walaupun kemudian sebagian juga banyak orang tidak percaya. Lalu orang yang tidak percaya melaporkan kepada para imam, dan kemudian dua rasul itu ditangkap, kemudian diadili, disidang, diperhadapkan pada pengadilan agama pada waktu itu, diinterogasi sedemikian rupa, dan akhirnya kemudian dua rasul ini ketika tidak didapati kesalahan, ketika tidak didapati pelanggaran dalam kepenuhan roh, di dalam pengaruh Roh Kudus yang luar biasa, dua orang itu begitu garang dan berani memberitakan kebenaran dan menyampaikan Injil kerajaan Tuhan kepada khalayak ramai, khususnya kepada para imam dan rabi-rabi Yahudi, sehingga sampai-sampai kemudian mereka takut, sebab saksi hidup orang yang lumpuh berjalan ada di depan mereka, dan begitu banyak orang sudah menjadi percaya, dan bukti dari kuasa Allah dinyatakan ada di hadapan mereka. Sehingga apa yang kemudian dilakukan oleh para imam dan para rabi adalah kemudian dua rasul itu diancam untuk tidak lagi mengajar, untuk tidak lagi berbicara di dalam nama Yesus. Lalu ayat 9 tadi, Rasul Petrus menjawab dan Rasul Yohanes, "Silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah." Ketika mereka diancam dengan ancaman yang begitu menekan mereka, dua rasul ini di dalam urapan Roh Kudus mengatakan,
Silahkan menurut pandangan kalian, mana lebih baik, taat kepada kalian atau taat kepada Allah. Mereka tidak takut ancaman sedikit pun. Padahal sebelum hari Pentakosta kita lihat bagaimana dan apa yang terjadi dalam diri rasul-rasul ini. Mereka begitu ketakutan setelah Yesus mati disalibkan, kemudian 3 hari ada di dalam kubur. Mereka kocar kacir, mereka tertekan, mereka putus asa, mereka begitu takut. Tetapi setelah peristiwa Pentakosta diancam seperti apapun, mereka tidak tunduk. Mereka tidak menyerahkan diri pada ancaman. Mereka tidak menyerah pada ancaman. Mereka tidak takut terhadap ancaman. Pertanyaannya sekarang, apakah Bapak, Ibu, saya dan saudara hari-hari ini merasakan hidup Bapak, Ibu, saya dan saudara terancam? Mungkin bukan diancam oleh manusia, bukan diancam oleh orang lain, atau diancam oleh masyarakat, atau bahaya diancam oleh hal-hal seperti pemerintah kita tidak pernah mengancam. Tetapi mungkin ancaman yang sedang Bapak, Ibu, saudara alami adalah ancaman dalam rupa kesulitan. Ancaman berupa masalah-masalah yang begitu menekan, sehingga Bapak, Ibu, saya dan saudara merasa hidup begitu mencekam. Kalau Bapak, Ibu, saya dan saudara hari-hari ini sedang mengalami ini, firman Tuhan memberitahu kepada kita bahwa Roh Kudus Sang Penolong itu, Roh Kudus Sang Penghibur itu akan menjadikan kita tidak takut walaupun kita diancam. Tidak takut walaupun kita ditekan. Amin. Meskipun ada tekanan, meskipun ada kesulitan yang begitu banyak membuat orang takut, dan ada banyak orang takut, tetapi orang yang penuh roh, orang yang dalam urapan roh, dia tidak akan takut. Dia tidak akan menyerah pada ancaman-ancaman. Biasanya orang kalau sudah diancam, dia kemudian menjadi ciut hatinya, dia menjadi kecil hatinya, kemudian dia menyerah. Tetapi orang-orang yang diberikan kekuatan dalam Roh Kudus tidak akan semacam itu. Rasul Petrus, Rasul Yohanes melakukan perkara yang luar biasa. Saya pernah satu kali mengalami satu kehormatan dari Tuhan, mendapatkan satu ancaman, yaitu pada waktu saya pelayanan di pedalaman Mentawai. Satu kali saya akan membuka satu pelayanan baru di desa Totoet namanya, di satu pulau namanya Pulau Saliguma, di pulau besar Siberut pada waktu itu. Dari satu pos ke pos yang lain saya menempuh perjalanan jalan kaki kurang lebih 7 jam pada waktu itu. Dan pada saat malam, ya, karena saya dengan anak yang menemani saya, orang asli sana, sampai ke tempat pelayanan baru itu kurang lebih jam 11 malam, dan mereka sudah menunggu untuk diadakan kebaktian, dan kami melangsungkan ibadah di tengah malam itu. Dan rupanya sementara kami beribadah di luar, ada begitu banyak orang yang melihatnya dan mendengarkannya. Dan tokoh-tokoh masyarakat pada waktu itu tidak terima, sehingga pada waktu itu kami dilempari dengan batu. Setelah dilempari dengan batu, kemudian saya dan pemilik rumah itu diundang atau dibawa ke balai adat dan kemudian diinterogasi. Dan akhirnya saya diancam untuk tidak boleh mengajar di tempat itu. Saya diancam untuk tidak boleh pelayanan memberitakan Injil di situ. Tetapi puji Tuhan, Roh Kudus memberikan kekuatan, Roh Kudus memberikan pembelaan, sehingga apa yang terjadi? Di tempat itu tetap berjalan pelayanan. Di tempat itu berdiri sebuah persekutuan yang sampai hari ini masih ada. Luar biasa. Jadi sekali lagi, jangan takut ketika Bapak, Ibu, saya dan saudara berjalan dengan Roh Kudus, Bapak, Ibu, saudara berjalan dengan Tuhan, maka ancaman apapun tidak akan dapat menggoyahkan, menggoncangkan hati kita, iman kita. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, apa karya Roh Kudus dalam tantangan? Yang kedua adalah tidak menyerah dengan keadaan. Tidak menyerah dengan keadaan. Lihat di ayat yang ke-31 dari Kisah Rasul pasal 4.
Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Yang terjadi pada waktu itu, kemudian rasul-rasul, yaitu Rasul Yohanes dan Rasul Petrus pulang kembali ke rumahnya. Kemudian disampaikanlah peristiwa apa yang mereka alami kepada teman-teman yang lain, kepada murid-murid Tuhan yang lain. Bahwa mereka diancam, bahwa mereka ditekan, bahwa ada teror yang mereka terima. Lalu semua yang dialami, semua ancaman teror dan tekanan itu dibawa oleh semua murid jemaat pada waktu itu kepada Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Mereka bersama-sama berdoa. Mereka sama-sama berdoa. Yang luar biasa adalah Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita catat dan tahu adalah doa mereka bukanlah doa orang-orang yang cengeng. Doa mereka bukanlah doa orang yang lemah. Doa mereka bukanlah doa meratap. Ya, tetapi luar biasa apa yang mereka doakan. Apa yang mereka doakan. Ini isi doanya. Ini isi doanya. Di ayat yang ke-25 dan seterusnya dikatakan begini. Ini sejak ayat 24. Ini isi doa mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapak kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus." Doa yang mereka sampaikan bukan doa cengeng, bukan doa ratapan, tapi doa yang melawan. Apa yang mereka doakan? Mereka minta keberanian yang dari Tuhan. Untuk apa? Tetap memberitakan firman Tuhan. Untuk apa? Tetap bersaksi. Dan mereka minta penyertaan sign and wonder, tanda-tanda mujizat dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan. Mereka tidak berdoa, "Oh Tuhan, luputkanlah ini. Oh Tuhan, lepaskan kami. Oh Tuhan, jauhkan kami dari ancaman. Oh Tuhan, jauhkan kami dari teror." Bukan. Di tengah-tengah situasi yang terancam, mereka minta keberanian dari Tuhan untuk tetap memberitakan firman, untuk tetap berjalan dalam iman, untuk tetap menjadi murid-murid Tuhan yang militan. Jadi apa artinya? Ketika Roh Kudus memenuhi saya dan saudara, maka saya dan saudara tidak akan menyerah dengan keadaan. Para murid-murid tidak menyerah dengan keadaan. Keadaan situasi waktu itu menekan mereka, tapi mereka tidak menyerah dengan itu. Situasi itu mengancam mereka, tapi mereka tidak menyerah dengan itu. Karena apa? Mereka punya janji Tuhan. Mereka punya firman Tuhan. Mereka punya iman. Bukan keadaan yang mengontrol mereka, tetapi mereka dengan firman dan kuasa Roh yang mengontrol keadaan. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya. Sekali lagi ini penekanan, terima benar-benar kuasa yang dari firman Tuhan. Ketika saya dan saudara berjalan dengan Tuhan dalam urapan Roh Kudus, berjalan di dalam Roh Kudus, bukan keadaan yang akan mengontrol hidup saya dan saudara, tetapi saya dan saudara bersama kuasa firman Tuhan dan Roh Kudus yang akan mengontrol keadaan. Amin. Amin. Terima hal ini. Ini kuasa yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Bukan keadaan, bukan hidup saya dan saudara yang sesuai dengan keadaan kita. Hidup saya dan saudara harus sesuai dengan firman Tuhan. Bukan sesuai dengan keadaan. Keadaan harus seperti yang firman Tuhan katakan. Bukan hidup kita kemudian dikontrol oleh keadaan yang terjadi. Dan itu akan kita alami saat saya dan saudara dipenuhi dengan Roh Kudus. Apa yang terjadi dengan Sadrak, Mesak, Abednego? Mereka juga tidak dikontrol dengan keadaan, tetapi mereka mengontrol keadaan. Mereka yang seharusnya menyerah, ciut, tak berdaya, tetapi karena Roh Kudus memenuhi hidup mereka, sampai kemudian seluruh negeri dan Raja Darius pada waktu itu mengakui
ketuhanan Tuhan Allah semesta alam. Daniel, apa yang terjadi dengan Daniel? Ya, keadaan mencoba mengontrolnya, ada ancaman, ada teror, ada kesulitan. Tetapi Daniel yang penuh roh, memegang janji firman Tuhan, kuasa firman dan Roh Kudus bekerja dalam kehidupannya, sehingga bukan keadaan yang mengontrol Daniel, tetapi Daniel bersama dengan firman dan Roh Kudus mengontrol keadaan. Keadaan harus taat kepada firman Tuhan. Kapan itu? Saat saya dan saudara juga taat kepada firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ini perkara yang dahsyat sekali. Dan apa yang terjadi? Saya ulang bahwa karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya ketika kita menghadapi tantangan adalah yang pertama, kita tidak takut dengan ancaman. Yang kedua, kita tidak menyerah dengan keadaan. Haleluya. Apa yang terjadi? Keadaan seperti apa yang sedang dialami Bapak Ibu Saudara? Jangan menyerah. Berjalanlah dengan firman dan Roh Kudus. Maka keadaan yang harus sesuai dengan firman Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Amin. Terima lawatan Roh Kudus. Terima berkat firman Tuhan. Kiranya seluruh keadaan hidup saya dan saudara itu dikontrol oleh firman Tuhan. Terjadi seperti janji Tuhan. Terjadi seperti firman Tuhan. Oleh sebab itu jadilah orang-orang yang taat. Jadilah orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari berkemenangan bersama dengan Tuhan. Amin.